sekarang kita lanjut lagi ke kinetika pertumbuhan sel yang part 2. Nah, di sini kita ada sisa 2 topik lagi, yaitu ini pengaruh faktor lingkungan sama jenis pembentukan produk ya. Nah, kita mulai dari faktor lingkungan dulu. Faktor lingkungan ini ada 5 ya, yaitu ada temperatur, kadar air dan tekanan osmotik, pH atau kadar ion, kadar garam, sama tekanan hidrostatik. Nah, di sini mungkin gue lebih pengen fokusin ke temperatur sama pH kadar ion ya. Nah, kita sambil lihat PPT. Nah, jadi kita mulai dari temperatur. Nah, jadi di temperatur ini itu suhu tuh ini pengaruhnya ya, konformasi enzim, aktivasi enzim, hingga aktivitas enzim sampai dengan aktivitas sel. Nah, temperatur sendiri ini tuh ada gak bisa sembarang, jadi kayak ada minimum itu berapa, maksimum berapa, dan juga optimum berapa. Nah, yang terjadi adalah ketika kalau suhunya itu melebihi maksimum, maka ini tuh akan jadi titik kematian si selnya atau si enzimnya kayak gitu ya. Jadi yang terbaik itu adalah kita mencari suhu optimumnya agar aktivitasnya ini tuh maksimum gitu. Nah, lalu apa yang terjadi kalau temperaturnya tinggi? Yang terjadi adalah denaturasi protein ya. Nah, denaturasi protein ini anggap aja kayak performa si proteinnya tuh menurun gitu ya. Akhirnya inaktivasi enzim ya, yang awalnya ini enzim ini lagi naik biar aktif. Nah, kalau temperaturnya lebih tinggi, akhirnya dia lagi turun kan aktivasinya. Nah, makanya namanya tuh inaktivasi ya. Habis itu setelah inaktif baru dia tuh kalau udah nyentuh ini, berarti yang terjadi adalah kematian sel ya, selnya tuh udah mati. Nah, ini info tambahan. Jadi kalau misalnya suhunya itu udah di atas suhu maksimum ya maka nanti mikrobnya tuh kematian ya kalau berada di suhu di atas maksimum selama 10 menit biasanya gitu. Ini udah. Nah, ini penting, kita perlu tahu ini penggolongan dari ini ya, sel atau mikroba ya, berdasarkan temperaturnya. Jadi kalau si sel atau mikrobanya ini berada di rentang antara 3 ini, ya berarti itu termasuk entah itu sikrofil, mesofil, atau termofil. Misalnya di soal diketahui kalau dia tuh suhu optimum adalah 27 misalnya. Nah, berarti dia itu jenis itu mesofil selnya kayak gitu. Ingat ketiga ini ya. Nah, lalu ini ada bentuk metode gimana cara menaikkan temperatur tinggi ya. Ada cara pasteurisasi, tindalisasi, ataupun sterilisasi. Nah, pasteurisasi ini suhunya panas, cuma bedanya tuh spora masih bertahan ya, sedangkan sel vegetatif mati. Tapi kalau tindalisasi ini tuh semuanya tuh dimatikan ya saking panasnya. Nah, kalau sterilisasi ini tuh semuanya ya, mikroba dan juga sporanya gitu. Jadi bener-bener total gitu, bener-bener habis sterilisasi, gak bersisa. Nah, lalu kalau gimana caranya biar temperatur rendah? Caranya tuh dengan inaktivasi enzim ya, mungkin dibekukan kayak misalnya di sini tuh ada cold shock contohnya. Nah, tapi kalau misalnya terlalu beku juga, di bawah titik beku, yang terjadi adalah kerusakan organel gitu. Jadi gak terlalu baik juga. Nah, ini metodenya mulai dari refrigerasi, pembekuan, dan juga liofilisasi. Ada 3 itu. Kita lewat lagi. Ini katanya contoh pengaruh T pada mesofil. Intinya kalau dia optimum nanti aktivitasnya paling puncak, inti kayak gitu. Ini lewat. Nah, pH ini sama kayak temperatur. Jadi kalau pH-nya optimum, maka aktivitasnya akan maksimum kayak gitu. Nah, pH juga ini ada pembagian jenis penggolongan selnya ya. Kalau misalnya selnya itu kalau selnya itu rentangnya 2 sampai 5, misalkan katakan selnya tuh bagusnya tuh di angka 3. Nah, berarti dia termasuk asidofil, asam gitu. Ataupun kalau misalnya dia 6, nah berarti cocoknya di mesofil atau neutrofil kayak gitu. Dan juga terakhir adanya alkalifil.
Nah, ini bisa lewat di sini ada kadar air dan tekanan osmotik. Nah, ini ada fungsinya. Tekanan osmotik itu buat apa? Buat tonisitas, buat plasmolisis, buat plasmoptisis kayak gitu. Nah, mikrobnya juga ada nih, ada mikroba serotoleran, osmofilik sama halofilik. Ini bisa kita lewat. Ini ada aerasi. Aerasi itu mulai dari efek oksigen, terus aerob obligat, fakultatif anaerobik sampai dengan anaerobik obligat. Ini beberapa istilah di dalamnya. Lalu pengaruh ion juga ada, seperti misalnya logam berat itu memiliki daya oligodinamik ya. Sedangkan kalau anion asam lemah kayak benzoat, asetat, sorbat itu dipakai buat pengawet makanan gitu. Jadi ion ini punya fungsi masing-masing kalau buat di medium ya. Lalu tekanan dan getaran ini tuh misalnya tekanan tinggi ya. Kalau P-nya dinaikkan, yang terjadi adalah peningkatan reaksi kimia. Terus ada pengecilan volume koloid sampai dengan denaturasi protein sel. Jadi banyak sekali efeknya. Nah, ini dilakukan dengan pakai homogenizer kayak gitu alatnya. Nah, ini getaran tuh dipakai buat merusak dinding dan membran sitoplasma mikroba. Jadi getaran tuh sesuatu yang harus diperhatikan dalam medium itu. Jadi adapun ini getaran yang dipakai buat memecahkan sel itu namanya sonikator kayak gitu. Nah, ini radiasi tuh cahaya tuh yang diradiasikan sebagai sumber energi ya. Nah, tapi cahaya tuh bersifat merusak juga. Nah, si merusak itu kayak misalnya di sini biofisik tuh, secara biofisik menyebabkan perubahan struktur sel, ataupun secara biodinamik dia tuh membunuh sel secara langsung. Nah, ini energi cahaya yang diserap tuh dapat mengakibatkan ionisasi dalam komponen sel. Lalu dari radiasi juga ini bisa menyebabkan sterilisasi atau bahkan juga mutasi. Nah, lalu di sini ada jenis, kita masuk ke topik ke-6 ini ya. Topik ke-6. Nah, topik ke-6 ini soal pembentukan produk. Nah, jenis pembentukan produk ini ada 3. Yang pertama growth associated, non-growth, sama yang ketiga tuh ada mixed growth associated. Nah, yang dimaksud dengan GAP atau growth associated product itu pada saat misalnya ini ada, kita baca grafik konsentrasi terhadap waktu. Nah, ini adalah T, ini adalah konsentrasi si C-nya. Nah, ini kalau misalnya kasusnya growth. Nah, ini si biomasa atau si selnya itu akan mirip-mirip dengan bentuk dari si substrat ya, si grafiknya ya, bentuknya. Nah, lalu ini kalau grafik lain, kalau misalnya kita membandingkan laju terhadap waktu, itu juga akan mirip kayak gini ya. Itu kalau growth associated. Lalu kalau jenis non growth associated ini seperti yang kita lihat. Nah, misalnya di sini ada biomasa tuh yang ini nih ya, kelihatan nggak ya yang ini. Nah, terus di sini tuh ada juga si substratnya tuh si penisilin tuh kayak gini. Kan beda ya antara biomasa dan juga penisilin, bentuknya berbeda. Nah, makanya kita sebut ini dengan non growth associated product kayak gitu ya, dengan membandingkan bentuk grafiknya mereka gitu. Ini grafiknya buat membandingkan laju spesifik terhadap waktu. Ini kalau bentuknya tuh konsentrasi terhadap waktu kayak gini ya. Ini kan bentuknya random banget ya, biomasa kayak gimana, penisilin kayak gimana kayak gitu. Oh ya, di sini kan ada tulisannya substrat terkonsumsi ya kan. Nah, ini tuh apa? Substrat terkonsumsi ini biasanya nutrisi ya, nutrisi medium. Bisa sebagai sumber gula ya, mungkin sumber apa gitu, sumber karbon segala macam ya kayak gitu, nutrisi buat ini. Nah, ini baru di kinetika pembentukan produk ini tuh ada rumus ya. Rumusnya tergantung dari kondisinya, jenis pembentukan produk apa. Kalau misalnya dia tuh growth, nah kita pakai model matematika yang ini ya. Kalau misalnya non growth, kita bisa cari laju spesifik. Ini tuh QP tuh laju spesifik produknya dengan cara mencari beta. Lalu kalau mixed growth associated product tuh ada pun rumus lain. Nah, ini kita tuh dikenalkan dengan persamaan Ludeking period. Ludeking period ini
adalah sebuah persamaan yang meregresikan antara laju spesifik produk dengan ini mu. Mu itu apa? Laju spesifik sel gitu. Nah, kalau misalnya dikasih data antara ini sama ini, kita bisa nyari nanti ininya dari mana, dari persamaan regresi. Nah, terus si betanya itu akan kita pakai buat ini gitu, misalnya kayak gitu deh ya. Nah, semoga gue rasa itu aja buat materi pertumbuhan sel part 2 ini. Semoga dapat dimengerti ya. Terima kasih.